Salam sinema, sahabat sinemalogi. Masih sehat kan semuanya? Buat kalian yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Jangan lupa berobat, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang menyehatkan. Dan yang terpenting itu hindari stres. Kalau biasanya stres itu dipakai buat makan. Dan makan masakan sendiri. By the way, ngomong-ngomong soal makan sendiri, kali ini saya akan ngasih kalian semua deretan film yang bertema tentang masakan, tentang makanan. Seperti biasa, jangan lupa buat subscribe channel Sinemalogi, biar kalian semua tetap update dan gak ketinggalan informasi yang bakal kita kasih ke kalian semua. Tentunya kalau kamu punya film favorit di luar rekomendasi kami, kamu bisa tulis di kolom komen di bawah ini. Film yang pertama, Tampopo, rilis tahun 1985. Wow. Jadi ini tuh film Jepang disutradarai oleh Juzo Itami yang juga merangkap sebagai penulis naskahnya. Film ini akan mengajak kita menyelami dunia masak memakan hingga seluk-beluknya. Tampopo sendiri adalah nama seorang perempuan yang memiliki kedai ramen. Yang dia berjuang keras supaya bisa mendapatkan mie ramen yang enak. Karena ternyata ada pelanggannya yang menganggap bahwa mie ramen buatannya itu kurang mantap. Dan mulut orang yang julid itu dimintai pertanggungjawaban, sehingga dia harus membantu Tampopo untuk membuat resep masakan ramen yang sesuai dengan standar keenakannya. Dan konflik yang terjadi di kedai Tampopo apakah bisa kelar? Tampopo adalah sebuah petualangan tentang bagaimana seharusnya manusia itu bisa memanusiakan makanan. Ada makna sakral dalam proses memasak dan memakan. Bagaimanapun juga, makanan memang harus dihargai. Sebab di setiap potongannya selalu ada berkah. Kemudian ada film Ratatouille. Beruntung Ratatouille adalah film animasi. Nggak kebayang kalau film ini adalah film live action. Seekor tikus masak, serem mewah ya. Tapi bukan Pixar namanya kalau nggak bisa bikin film, walaupun aneh, tapi bisa ngedobrak pakem. Jadi tiba-tiba seekor tikus yang lucu, menggemaskan, dan terlebih lagi jago masak bernama Remy ditakdirkan berjumpa dengan seorang bocah lugu bernama Linguini. Ya, pemuda lugu yang bakal menjadi ujung tombak Remy untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia punya ambisi yang kuat untuk menjadi seorang koki yang untuk menjadi seekor tikus yang hebat di dunia perkulineran manusia. Film yang tentu saja bertema masak memakan ini bakal menyuguhkan sajian visual keindahan aneka masakan yang tentu saja lahir dari sentuhan rasa sang tikus Remy. Kalau kata Gusto, jadi Gusto ini adalah Gusto ini adalah master chef. Dia pernah bilang everyone can cook. Ya, aku juga bisa masak. Bahkan untuk seekor tikus sekalipun. Dan hal inilah yang dibuktikan oleh Remy. Film ini mengajak kita pada rute-rute perjalanan yang bisa membuat kita meleleh di akhir cerita. Jadi selalu ada kehangatan di dalam setiap Pixar. Berikutnya ada film The Lunchbox 2013. Jadi di India, tepatnya di Mumbai, ada yang namanya jasa pengiriman rantang atau bakal makanan untuk suami-suami yang sedang kerja di kantor atau di tempat kerja gitu.
Dan istri-istrinya ini menyediakan makanan untuk makan siang dan dikirimkan lewat jasa pengiriman tadi. Mungkin daripada jajan di kantin kan lebih baik dan lebih afdol kan makan masakan istri dari rumah kan, ya kan? Nah, ada film yang berjudul Lunchbox. Film drama yang mencuil kisah cinta yang terselip di jasa pengiriman rantang. Kenapa bukan barang? Film sederhana namun syarat makna. Dibintangi oleh Irfan Khan dan disutradarai oleh Ritesh Bastra. Kayaknya dia juga yang nulis sih. Jadi ceritanya awalnya tuh si Ila, si istri ini, dia berniat mengirimkan bekal makanan serantang makan. Dia mengirim rantang untuk suaminya. Dan ternyata tadinya rantang yang dia mau kirim ke suaminya ternyata salah kirim, salah tujuan. Dan nyampelah pada seseorang duda bernama Saajan. Lewat secari kertas, pesan demi pesan bersaling tukar menumpang pada sebuah rantang. Hingga timbul rasa dari rasa. Wow, ini bahasanya berat banget. Ila berkonflik, Saajan pun berkonflik. Bisakah bekal rantang itu menyelesaikan permasalahan antara si Ila dengan Saajan yang cukup complicated? Jawabannya itu mungkin berada di dalam rantang. Jadi kalian harus nonton. Tapi bener, ini bukan film komedi. Maksudnya ini film yang kalian harus nyiapin tisu. Kemudian yang keempat ada film Chef 2014. Sebenarnya film Chef ini mengingatkan saya pada cita-cita masa lalu. Jadi pengen punya food truck gitu yang menjual gorengan, bukan gorengan ya, maksudnya kayak standar martabak lah ya. Dan Chef disutradarai oleh Jon Favreau. Bener gak sih namanya Jon Favreau? Dia juga yang nulis naskahnya dan dia juga membintanginya juga. Dan jangan lupa dia juga memproduksi juga. Maruk juga nih orang, guys. Berkisah tentang chef yang mengalami keterpurukan nyata gitu. Dia terpuruk gara-gara karir masaknya hancur setelah dia bertengkar, setelah dia berantem dengan kritikus masakan. Hingga akhirnya dia kayak punya ide baru gitu. Kenapa nggak bisnis food truck gitu kan? Terus oh ya udah gitu. Jadi dia akhirnya sepakat untuk mengambil bisnis food truck dari perjalanan dia dari Miami ke Los Angeles. Sangat terlihat detail bagaimana suka duka menjadi penjual makanan yang stok bahannya tuh harus segar, namun dia harus berpindah-pindah lokasi jualannya, jadi bingung dia beli bahannya di mana. Itu kayak ada tantangan, ada challenge gitu. Masakannya yang disajikan di film ini pun juga nggak kalah dengan film tema masakan yang lain gitu. Dan fix film ini tuh apa ya, jadi kayak bikin kita tuh lapar berjamaah. Film yang terakhir ada Tabula Rasa 2014, masih tahun yang sama. Bercerita tentang anak kampung dari Papua yang punya cita-cita menjadi pemain sepak bola terkenal. Dan ketika dia terbang ke Jakarta, ternyata mimpi hanyalah mimpi. Dia jadi luntang-lantung gak jelas di Jakarta karena ternyata dia mengalami kecelakaan. Di saat dia gak jelas, dia bertemu dengan Mak Uwo. Beruntung ada Mak Uwo yang akhirnya menyelamatkan dia, dan si Hans ini, nama si anak kampung tadi, diajak bekerja di rumah masakan Padang. Alhasil, ya paling tidak Hans terselamatkan hidupnya. Jadi realita ini tidak semudah dengan apa yang kita harapkan. Yang namanya konflik ini gak hanya datang dari luar, ternyata konflik yang dialami si Hans ini juga datang dari dalam. Tabula Rasa banyak mengandung pesan yang tersirat. Berbagi kebaikan, ada pluralisme, kemudian ada kerinduan akan rendang. Ini sebenarnya tambahan gue sendiri sih. Jam segini masih buka gak sih? Oke sahabat sinemalogi, sudah 5 film yang telah kita rekomendasikan buat kalian semua. Jangan lupa dipilih dan ditonton filmnya. Lagi silakan follow Instagram Sinemalogi dan mampir-mampir di blog Sinemalogi. Dan yang pasti like, comment, and share. Buat kalian semua jangan lupa makan, karena untuk bertahan kita butuh energi.
Bye bye.